di episode kali ini kita akan membahas mengenai 7 perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Nah, sebelum kita memulai, mari kenali istilah berikut. Nah, sekuritas adalah perusahaan yang menyediakan jasa atau layanan bagi investor agar dapat berinvestasi di pasar modal Indonesia dan bahkan di pasar modal negara lain. Pengelompokan sekuritas di video kali ini didasarkan atas 3 hal. Yang pertama yaitu jumlah nilai transaksi, yang kedua yaitu fee atau pajak transaksi, kemudian yang ketiga yaitu total nasabah sekuritas tersebut. Nah, sebenarnya ada banyak sekali landasan setiap investor itu memilih sekuritas yang menjadi mitranya, karena berbeda-beda tentunya setiap investor ya. Ada yang berdasarkan pajak atau fee-nya yang terlebih dahulu, ada yang berdasarkan jumlah nilai transaksinya terlebih dahulu, atau ada yang berdasarkan jumlah nasabahnya atau penggunanya, seperti itu. Jadi berbeda-beda. Nah, di sini saya akan mengutamakan jumlah nilai transaksinya. Nanti saya akan jelaskan alasannya kenapa. Nah, kita masuk ke perusahaan yang pertama yaitu Mandiri Sekuritas. Mandiri Sekuritas berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2020 ini menunjukkan nilai transaksi sebesar 199 triliun. Sedangkan fee transaksi beli yang dikenakan oleh Mandiri Sekuritas sebesar 0,18% dan fee transaksi jual sebesar 0,28%. Total pengguna dari platform Mandiri Sekuritas ini yaitu sebesar 172.000 investor. Jadi cukup banyak ya, cukup besar. Nah, Mandiri Sekuritas ini menjadi sekuritas yang terbaik. Kenapa? Karena nilai transaksinya itu mencapai 199 triliun. Setelah saya telusuri, ternyata banyak investor-investor institusi yang bergabung di Mandiri Sekuritas yang menggunakan Mandiri Sekuritas sebagai platform dalam berinvestasi di pasar modal Indonesia. Nah, itu cukup mengindikasikan bahwa tingkat keamanan Mandiri Sekuritas itu cukup dipercaya oleh investor-investor institusi. Karena Anda tahu sendiri bahwa investor institusi itu cenderung bertransaksi di atas puluhan miliar sampai puluhan triliun. Jadi wajarlah nilai transaksinya itu mencapai 199 triliun. Nah, kita masuk ke perusahaan yang kedua yaitu Mirai Aset Sekuritas. Nah, Mirai Aset Sekuritas ini termasuk sekuritas asing ya, yang beroperasi di Indonesia. Nah, berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia, Mirai Aset Sekuritas memiliki nilai transaksi sebesar 13,72 triliun. Fee transaksi beli yang dikenakan oleh Mirai Sekuritas kepada investor yaitu sebesar 0,15%, sedangkan fee transaksi jual sebesar 0,25%. Nah, total pengguna dari Mirai Sekuritas ini yaitu sebesar 180.000 investor. Nah, ini lebih besar dibandingkan Mandiri Sekuritas, tetapi nilai transaksinya lebih kecil karena di Mirai Sekuritas ini investor institusinya lebih sedikit dibandingkan Mandiri Sekuritas. Itu alasannya mengapa nilai transaksi dari Mirai Sekuritas ini lebih kecil dibandingkan Mandiri Sekuritas, padahal total penggunanya atau total investornya jauh lebih banyak ya. Oke, kita masuk ke sekuritas yang ketiga yaitu BNI Sekuritas.
Nah, BNI Sekuritas berdasarkan data statistik dari Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2020, nilai transaksinya sebesar 10,10 triliun rupiah. Fee transaksi beli yang dikenakan oleh BNI Sekuritas kepada investor yaitu sebesar 0,15%. Sedangkan fee transaksi jual yang dikenakan yaitu sebesar 0,25%. Nah, ini sama dengan Mirai Sekuritas ya. Sedangkan total pengguna dari BNI Sekuritas ini sebanyak 120.000 investor. Nah, perusahaan sekuritas yang berikutnya yaitu RHB Sekuritas. Nah, RHB Sekuritas adalah sekuritas asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, berdasarkan data statistik Bursa Efek Indonesia, RHB Sekuritas memiliki nilai transaksi sebesar 9,7 triliun rupiah sepanjang awal tahun 2020 ini. Nah, fee transaksi beli yang dikenakan yaitu sebesar 0,15%, sedangkan fee transaksi jual yang dikenakan yaitu sebesar 0,25%. Nah, total pengguna dari RHB Sekuritas ini sebanyak 112.000 investor. Nah, sekuritas yang berikutnya yaitu CIM Sekuritas. Nah, CIM Sekuritas ini termasuk sekuritas asing yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan data statistik dari Bursa Efek Indonesia, di awal tahun 2020 ini bahwasanya nilai transaksi dari sekuritas ini yaitu sebesar 8,82 triliun. Fee transaksi beli yang dikenakan dari sekuritas ini yaitu sebesar 0,18%, sedangkan fee transaksi jual yang dikenakan yaitu sebesar 0,28%. Cukup mahal ya dibandingkan sekuritas-sekuritas yang sebelumnya. Nah, sedangkan total pengguna dari CIM Sekuritas ini yaitu sebanyak 102.000 investor. Cukup banyak ya. Nah, sekuritas yang berikutnya adalah Indo Freemare Sekuritas. Nah, Indo Freemare Sekuritas merupakan sekuritas asing yang beroperasi di Indonesia. Nah, Indo Freemare Sekuritas Indonesia berdasarkan data statistik dari Bursa Efek Indonesia di awal tahun 2020 ini nilai transaksinya sebesar 7,10 triliun rupiah. Fee transaksi beli yang dikenakan oleh Indo Freemare Sekuritas yaitu cukup mahal ya, sebanyak 0,19%, sedangkan fee transaksi jual sebanyak 0,29%. Nah, sedangkan total pengguna dari Indo Freemare Sekuritas yaitu sebanyak 65.000 investor. Nah, perusahaan yang berikutnya yaitu Philips Sekuritas Indonesia. Nah, Philips Sekuritas Indonesia ini termasuk sekuritas asing yang beroperasi di Indonesia. Jadi ternyata lebih banyak sekuritas asing ya yang menempati ranking 10 besar. Nah, berdasarkan data statistik dari Bursa Efek Indonesia, bahwasanya nilai transaksi dari Philips Sekuritas Indonesia ini sepanjang awal tahun 2020 yaitu sebesar 5,53 triliun rupiah. Fee transaksi beli yang dikenakan oleh Philips Sekuritas Indonesia sebesar 0,20%. Sedangkan fee transaksi jual yang dikenakan yaitu 0,30%. Nah, ini yang paling mahal nih dari sekuritas-sekuritas yang lainnya ya. Nah, total pengguna dari Philips Sekuritas Indonesia ini yaitu sebanyak 100.000 investor. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang fee jual dan fee beli. Nah, di sini saya ingin menjelaskan fee transaksi beli dari Mirai Sekuritas ya. Di sini saya ambil contoh ya. Saya gunakan adalah sekuritas Mirai ya. Nah, misalkan nih harga saham perusahaan yang ingin Anda beli yaitu Telkom ya. Harga saham Telkom ini Rp3.000. Lalu
Anda ingin membeli sebanyak 15 lot. Nah, satu lot saham itu isinya sebanyak 100 lembar saham ya. Jadi diingat, satu lot saham itu sebanyak 100 lembar saham. Maka 15 lot nih, Anda kan ingin membeli 15 lot. Maka 15 lot dikali 100 lembar. Maka totalnya itu menjadi 1.500 lembar saham. Jadi Anda memiliki 1.500 lembar saham. Nah, berapa sih biaya yang harus Anda keluarkan untuk bisa memiliki 1.500 lembar saham ini? Nah, hitungannya seperti ini. 1.500 lembar itu dikali dengan harga sahamnya. Harga saham Telkom ini per lembar kan 3.000. Maka 1.500 dikali 3.000, maka totalnya Anda harus mengeluarkan dana sebesar 4.500.000 rupiah ya. Nah, di sini fee transaksi beli dari Mirai itu kan sebanyak 0,15%. Maka 4.500.000 rupiah ini akan dikalikan dengan 0,15%. Maka total fee atau pajak yang harus Anda bayar ya, yaitu sebesar 6.750 rupiah ya. Cukup murah lah. Tapi kalau misalkan Anda membeli dengan nominal yang besar ya tentu akan menjadi besar juga pajaknya. Nah, maka total yang Anda harus bayar itu ditambahkan. Jadi 4.500.000 ini ditambah 6.750. Maka total keseluruhan dana yang akan Anda bayar untuk membeli perusahaan Telkom sebanyak 15 lot atau 1.500 lembar ini yaitu sebesar 4.506.750 rupiah ya. Jadi sebanyak ini. Nah, bagaimana dengan ketika fee transaksi jualnya? Nah, ketika Anda menjual, misalkan setelah beberapa hari Anda ingin menjual. Misalkan setelah beberapa hari Anda jual, Anda untung ya gitu. Anda untung 2 juta rupiah nih. 2 juta rupiah, maka totalnya 4 juta tadi kan yang Anda keluarkan, 4.500.000 ditambah 2 juta rupiah menjadi 6.500.000 rupiah. Nah, 6.500.000 ini dikali dengan fee transaksi jual yang dikenakan oleh Mirai Sekuritas. Nah, di sini kenapa sih kita harus membayar pajak? Ya tentu saja kan Anda sudah disediakan platform dari oleh Mirai ini, jadi Anda harus bayar pajak dong. Seperti itu. Anda menggunakan jasanya, tentu Anda harus membayar pajak sebagai tanda terima kasih, seperti itu. Nah, jadi pajak yang dikenakan yaitu sebesar 0,25% atau sebesar 16.250 rupiah ya. Jadi 6.500.000 ini dikurangi sebanyak 16.250 rupiah. Maka total dana yang akan ditambahkan oleh Mirai Sekuritas ke akun RDN Anda sebesar 6.483.750 rupiah karena sudah dikurangi sebesar 16.250 rupiah. Nah, demikianlah episode Yuk Nabung Saham tentang 7 perusahaan sekuritas terbaik di Indonesia. Nah, dalam episode selanjutnya kami akan membahas mengenai proses pembentukan harga saham. Bagaimana proses harga saham itu terbentuk akibat adanya penawaran dan permintaan antara penjual dan pembeli saham. So, pastikan Anda telah berlangganan video-video terbaru dari kami. Saya Kadek Martayasa, sampai jumpa di episode selanjutnya.